Di awal film diperlihatkan dua orang wanita yang sedang duduk di tepi sungai. Mereka adalah Rega Sate dan Sika Deshpande. Keduanya merupakan kakak beradik yang dilahirkan dari ayah yang berbeda. Dan saat sudah dewasa, baik Rega maupun Sika, keduanya malah terlibat dalam kejahatan penculikan dan pembunuhan yang menewaskan 5 anak di bawah umur. Karena perbuatan tersebut, keduanya akhirnya divonis hukuman mati dan dipenjara di lokasi yang berbeda. Di suatu momen keduanya dipertemukan karena ibu mereka yang bernama Prajakta Deshpande telah meninggal dunia. Dan setelah kematian beliau, Rega selalu berhalusinasi dan menganggap jika sang ibu masih hidup dan tinggal bersamanya di dalam penjara. Suatu hari ada 2 orang jurnalis bernama Nikat dan Gundip yang datang untuk membuat film dokumenter tentang kejahatan yang dilakukan keluarga Rega. Namun saat melakukan wawancara pertama, keduanya menyadari jika Rega tidak terlalu kooperatif. Ia sepertinya tidak peduli dan menjawab beberapa pertanyaan dengan asal-asalan. Tidak mau menyerah begitu saja, Gundip kemudian bertanya dengan nada lembut. Dan karena hal itu, Rega akhirnya angkat suara dan menceritakan masa kecilnya. Tahun 1974, tepatnya di kota Nagpur, Rega yang masih berumur 3 tahun merupakan seorang anak yang hidup tanpa sosok ayah. Ibunya Prajakta berprofesi sebagai kupu-kupu malam dan sering bergaul dengan beberapa supir truk yang melintas di daerah mereka. Dan selain itu, Prajakta juga merupakan seorang pecandu narkoba. Dan jika ada yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, ia kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Rega. Setelah sesi wawancara selesai, Rega yang memasuki ruang tahanan kembali berhalusinasi. Ia melihat kehadiran Prajakta yang kemudian memujinya karena tidak mengatakan aib keluarga mereka yang sebenarnya. Melalui ingatan Rega, kita kemudian kembali flashback ke tahun 1974. Dan dari momen tersebut terkuaklah jika cerita yang disampaikan Rega sebenarnya merupakan sebuah kebohongan. Prajakta memang berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Namun terkait dirinya yang merupakan seorang pecandu ternyata salah besar. Karena sebenarnya kejahatan yang dilakukan Prajakta bukanlah mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melainkan melakukan aksi perampokan dan juga pembunuhan. Para supir truk yang menjadi langganan Prajakta berakhir tewas karena dibunuh dengan sangat brutal. Semua harta benda yang mereka bawa diambil tanpa tersisa sedikit pun. Dan untuk menghilangkan barang bukti, Prajakta kemudian memasukkan tubuh para korbannya ke dalam sebuah karung. Dan setelahnya karung tersebut kemudian digeret dan dibuang ke dalam sungai. Di tempat lain, Gundip yang belum mengetahui fakta sebenarnya sangat yakin jika Rega merupakan seorang psikopat. Namun pendapatnya itu seketika dibantah oleh Nikat yang merasa jika mereka harus mencari kebenaran dari sudut yang berbeda. Wawancara kedua kemudian berlanjut kepada seorang pengacara bernama Asok Chandra. Beliau yang dahulunya menangani kasus pembunuhan Rega dan juga Sika mengatakan jika pembunuhan yang mereka lakukan sungguh sangat tidak manusiawi. Pada tahun 1990 sampai tahun 1996, tepatnya di daerah Maharashtra, Aurangabad, keduanya telah melakukan penculikan kepada 13 anak jalanan dan 5 diantaranya dibunuh dan jasadnya dibuang ke dalam sungai. Dan setelah melakukan penyelidikan yang cukup panjang, Asok sedikit geram lantaran pembunuhan yang dilakukan terjadi hanya karena perasaan kesal. Setelah mendapatkan banyak informasi, Gundip dan Nikat kemudian mendatangi rumah keluarga Rega yang menjadi alamat terakhir mereka. Di sana keduanya kemudian mewawancarai seorang pria tua yang merupakan pemilik warung. Pria tersebut mengatakan jika keluarga Rega tiba di Aurangabad pada tahun 1989. Namun selama 7 tahun berada di sana, keluarga mereka hidup tanpa bersosialisasi. Salah satu tetangga yang bernama Nyonya Madhav juga membenarkan pernyataan yang diberikan pria pemilik warung. Bahkan di lain sisi, Madhav juga mengaku jika ia sering mendengarkan tangisan Rega yang seringkali mendapatkan siksaan dari ibunya. Prajakta lebih menyayangi Sika daripada Rega lantaran sikap keduanya yang berbeda jauh. Sika merupakan pekerja keras sedangkan Rega adalah anak pemalas yang tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Prajakta kemudian mengirimkan Sika bekerja di salah satu kelontong milik juragan bernama Ramesh. Namun bukannya mensyukuri pekerjaan tersebut, Prajakta malah memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan aksi pencurian. Dan naas ketika tindakan tercelanya diketahui oleh Tuan Ramesh, Sika akhirnya dipecat secara tidak hormat.
Malam saat penangkapan keluarga Rega di tahun 96, Madhav melihat jika ketiganya pulang dengan membawa seorang anak laki-laki. Keadaan di malam itu terasa sangat sunyi dan berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Dan karena merasa ada sesuatu hal yang mencurigakan, Madhav akhirnya memutuskan untuk menelpon polisi. Pada akhirnya ketika polisi tiba, prasangka Madhav ternyata tidaklah salah. Mereka mendapati keluarga Rega yang telah melakukan pembunuhan kepada anak laki-laki yang dibawa mereka. Dalam penggerbekan itu, polisi melihat Prajakta sedang memegang pisau, sedangkan Rega berusaha melarikan diri, namun ia berhasil dibekuk dengan sangat mudah. Setelah mendapatkan informasi yang sangat penting, Gundip dan Nikat kemudian menemui mantan perwira CBI untuk melakukan wawancara. Beliau yang sudah menangani banyak kasus profil tinggi mengatakan jika kasus pembunuhan pasti memiliki latar belakang. Apakah hal itu merupakan sebuah rencana yang terorganisir atau hanya kesenangan belaka? Di lain sisi, kita juga akan diperlihatkan sebuah scene tentang masa kecil Rega yang kala itu masih hidup berdua bersama sang ibu. Di suatu malam, Rega menangis meminta makan karena sudah tidak kuat menahan lapar. Namun bukannya mendapatkan makanan yang diminta, Prajakta malah membawanya keluar rumah. Dan untuk menakut-nakuti Rega, Prajakta kemudian mengambil seekor kucing. Dan setelah kucing tersebut dibunuh, Prajakta mengatakan jika Rega terus menangis, kemungkinan nasibnya akan sama seperti kucing tersebut. Gundi mendapatkan telepon dari pamannya yang mengatakan jika ia telah mengumpulkan beberapa dokumen terkait kasus pembunuhan yang dilakukan keluarga Rega. Namun untuk mengambil dokumen itu, Gundip diperintahkan mendatangi kediaman sang paman yang ada di luar kota. 2 hari setelah kepergiannya, Nikat malah mendapatkan kabar jika Sika akan dipindahkan ke salah satu lapas yang ada di kota Mumbai. Dan menyadari jika ini adalah waktu yang tepat, Nikat akhirnya memutuskan untuk melakukan wawancara seorang diri. Setelah tiba di gedung lapas, salah satu petugas penjara mengatakan alasan Rega dan Sika terpisah karena takut keduanya melakukan keributan. Hal itu terjadi karena kondisi Rega yang tidak stabil. Ia diyakini mengalami gangguan mental dan bisa saja melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbeda halnya dengan Rega, Sika yang diwawancarai terlihat kooperatif dengan semua pertanyaan yang diberikan Nikat. Dan dengan penuh kejujuran, Sika kemudian menceritakan semua kejadian di masa lalu. Tahun 1976, tepatnya di kota Nagpur, sang ayah yang bernama Dharmesh Deshpande mengusir mereka dari kediamannya. Kejadian itu terjadi ketika Sika berumur 1 tahun dan Rega berumur 5 tahun. Dan seiring berjalannya waktu, Prajakta yang kesusahan dalam mencari nafkah akhirnya kembali ke kebiasaan buruknya. Ia melakukan pencurian dan juga mengajari kedua putrinya untuk melakukan hal yang serupa. Di suatu momen, Rega yang bosan dengan rutinitas tersebut mengatakan jika ia ingin bersekolah. Namun bukannya mendapatkan dukungan, Prajakta malah memukuli Rega dengan sangat brutal. Dan sejak saat itu, Rega akhirnya menjadi bulan-bulanan kemarahan jika Prajakta mengalami kesusahan. Sebelum mengakhiri sesi wawancara, Sika mengatakan kepada Nikat jika Rega sebenarnya adalah pribadi yang baik. Ia tampak sedikit keras namun hatinya sangatlah lembut. Gundip yang sudah kembali dari luar kota kemudian memutar video rekaman hasil wawancara. Dan menganggap jika cerita yang disampaikan Sika juga belum bisa dipercayai kebenarannya, ia pun memutuskan untuk melakukan wawancara ulang. Namun sebelum hal itu dilakukan, Gundip lebih dulu mewawancarai Rega untuk kali kedua. Dan di kesempatan ini, Rega akhirnya mau bercerita panjang lebar dengan kehidupan masa lalu mereka. Selama menjadi kupu-kupu malam, ternyata Prajakta pernah tertangkap basah saat melakukan pencurian. Dan karena alasan tersebut, supir yang menjadi korban langsung membalas kejahatan Prajakta dengan memberikan racun kepada Rega. Pada akhirnya karena kedoknya sudah terbongkar dan untuk membeli obat untuk perawatan Rega, Prajakta akhirnya memutuskan mencari uang dengan cara yang halal. Ia menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang kapten angkatan darat bernama Dharmesh Deshpande. Dan karena kecantikannya, Dharmesh yang masih berstatus single akhirnya menjadikan Prajakta sebagai seorang istri. Singkatnya, buah dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak perempuan yang tak lain adalah Sika.
Darmes menyayangi keluarganya dengan sangat tulus. Dan dalam beberapa momen ia juga sering menghibur Rega dengan cara mengajaknya melakukan permainan pos sampah. Poshempa bayi poshempa, daki jana. Jana. Namun ternyata kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Ketika Sika berumur 1 tahun, Prajapta malah membuat Darmes malu di hadapan semua orang. Kebiasaan lamanya yaitu mencuri kembali dilakukannya saat acara ulang tahun militer. Dan karena perbuatan memalukan tersebut, Darmes akhirnya mengusir Prajapta dari kediamannya. Kepada Nikat dan juga Gundip, Rega mengatakan jika Deshpande telah meninggal dunia setelah 2 tahun mereka berada di penjara. Dan terkait keputusan beliau yang mengusir Prajakta, Rega malah menganggapnya sebagai keputusan yang tepat. Selesai mewawancari Rega, Nikat dan Gundip kemudian melanjutkan sesi wawancara kepada Sika. Dan kali ini Sika akhirnya menceritakan awal pertama kali mereka melakukan pembunuhan. Setelah diusir, sang ayah Prajakta kembali melakukan kebiasaan buruknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun di suatu momen perbuatannya akhirnya diketahui oleh seorang pedagang pasar yang kemudian mempermalukannya di depan umum. Sika yang saat itu belum makan selama 3 hari menangis karena kelaparan. Dan dalam kecemasan tersebut, Prajakta malah didatangi oleh seorang anak jalanan yang datang untuk meminta makan. Dan karena keadaan Sika yang tidak mau berhenti menangis, Prajapta yang merasa emosi akhirnya mengajak mereka semua ke sebuah tempat yang sangat sepi. Dan setibanya di sana, Prajakta malah membunuh anak jalanan tersebut dengan sebuah batu. Dan setelah selesai melakukan pembunuhan, Prajakta tanpa rasa bersalah mengatakan jika Sika tidak berhenti menangis, maka nasibnya akan sama seperti anak tersebut. Selesai wawancara dengan 2 kakak beradik itu, Gundip dan Nikat sepakat jika sebenarnya Rega dan Sika tidaklah bersalah. Mereka hanyalah korban dari karakter seorang ibu yang mendidik dengan penuh kekerasan. Dan sebagai tindak pembelaan, Gundip dan Nikat kemudian menemui inspektur polisi yang dahulunya memimpin penangkapan kepada keluarga Riga. Merasa ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kinerja kepolisian, Gundip meminta inspektur agar memperlihatkan semua laporan FIR yang menyangkut keluarga Rega. Pada akhirnya Gundip pun menemukan sebuah FIR di mana Prajakta membuat laporan jika salah satu putrinya ada yang mengalami kasus penganiayaan dan pemerkosaan. Namun karena tidak menanggapinya dengan baik, kepolisian sampai saat ini belum bisa mengungkapkan pelaku pemerkosaan dan siapa putri Prajakta yang menjadi korban. Sadar jika dirinya telah melakukan kesalahan, inspektur mengatakan jika ia akan melakukan penyelidikan ulang. Dan hasil dari penyelidikan tersebut akan segera ia sampaikan setelah semua fakta terkumpul dengan jelas. Setelah berdiskusi dengan inspektur, Gundip dan Nikat kemudian kembali menemui Rega. Dan saat mereka ingin menanyakan kasus pemerkosaan, Rega malah mengalihkan pembicaraan dan mengatakan jika dahulu ia pernah mendapatkan sebuah anting emas dari sang ibu. Namun untuk mendapatkan anting tersebut, Rega diperintahkan membunuh seorang anak laki-laki bernama Vinet yang merupakan putra Darmes Deshpande dari istri keduanya. Berdasarkan keterangan tersebut, Gundip dan Nikat kemudian menemui adik kandung Darmes yang bernama Jenisa Patel. Dan dari beliau diceritakanlah awal mula Prajakta masuk ke kehidupan mereka. Tahun 1992, Prajakta datang bersama kedua putrinya untuk memperbaiki hubungan mereka di masa lalu. Namun saat sudah di kediaman Darmes, ia pun sedikit terkejut lantaran mantan suaminya telah menikah dan memiliki seorang putra bernama Vinet Deshpande. Jenisa menambahkan jika Darmes tidak langsung serta-merta mengusir Prajakta dari kediamannya. Ia menerima kedatangan mereka dan di beberapa momen salah satu putri Prajakta juga tampak senang saat bermain dengan Vinet. Namun di balik hal itu, Jenisa juga merasa jika putri Prajakta yang satunya lagi terlihat murung dan selalu cemburu dengan kebahagiaan Vinet. Usut punya usut, ternyata pembunuhan yang dilakukan keluarga Rega yang tertangkap basah oleh kepolisian ternyata korbannya adalah Vinet Deshpande. Dari informasi yang disampaikan, Gundip dan Nikat kemudian mewawancarai Sika untuk kesekian kali. Dan di sini Sika pun menceritakan momen pertama kali mereka tiba di kediaman sang ayah. Saat mengetahui Darmes telah menikah, Prajakta tidak langsung pulang dan ia pun menawarkan diri menjadi asisten rumah tangga.
Ternyata hal itu dilakukan Prajakta lantaran ia ingin mengobati rasa rindu Sika yang sudah terpisah lama dengan sang ayah sejak berumur 1 tahun. Dan singkatnya di setiap akhir pekan, Prajakta pun membawa kedua putrinya ke kediaman Darmes. Di momen tersebut, Sika mengatakan jika ia sering menemani Vinet bermain dalam segala permainan. Namun ia juga mengaku jika Rega tidak suka dengan kedekatan mereka. Dan di suatu hari saat sedang duduk berdua di tepi sungai, Rega mengatakan jika mereka harus membunuh Vinet atas perintah sang ibu. Tepatnya di tanggal 19 November 1996, setelah berdiskusi panjang, keluarga Rega akhirnya membawa Vinet tanpa sepengetahuan Darmes. Dan ketika sudah tiba di rumah kontrakan, Prajakta tanpa bimbang langsung melayangkan pisau dan membuat Vinet tewas seketika. Kepada Nikat dan juga Gundip, Sika mengatakan jika ia sebenarnya tidak setuju dengan rencana pembunuhan tersebut. Namun karena keinginan Prajakta, ia pun tidak bisa melawan dan hanya menurut saja. Sika juga mengaku jika korban pemerkosaan yang sempat dilaporkan oleh sang ibu sebenarnya adalah dirinya. Ia diperkosa oleh pria pemilik warung, namun polisi tidak menanggapi kasus itu lantaran mereka sudah dijatuhkan hukuman penjara. Di lain sisi, Sika yang merasa rindu dengan sang kakak kemudian meminta izin kepada sipir penjara untuk menelpon Rega. Namun tanpa sebab yang jelas, setelah perbincangan mereka selesai, Rega malah membenturkan kepalanya secara berulang-ulang. Setelah selesai berbicara dengan Rega, Sika didorong oleh 2 orang tahanan yang membuatnya mengalami luka di kepala. Dalam ketidakberdayaannya, Sika kembali meminta izin kepada sipir penjara agar diperbolehkan menelpon Nikat karena ada sesuatu hal yang ingin ia sampaikan. Setelah tersambung, Sika langsung menceritakan tentang penyerangan yang dialaminya. Dan di tengah ketakutannya, ia meminta agar Nikat membantunya menemui Rega sebelum hukuman mati mereka dilakukan. Pada akhirnya karena koneksi Nikat yang kuat ke pemerintahan, Sika dan Rega berhasil dipertemukan. Dan di momen itu Sika langsung menempelkan kepalanya kepada Rega seakan ada sesuatu yang diisyaratkan. Malam hari Rega mengalami mimpi buruk dan melihat 13 anak yang telah mereka culik datang untuk menuntut balas. Dan karena ketakutannya itu, Rega yang kondisi mentalnya semakin parah akhirnya mengakhiri hidup untuk menghindari teror yang sudah berulang-ulang ia rasakan. Scene kemudian berganti 2 bulan selanjutnya. Film dokumenter yang dibuat Gundip dan Nikat kini telah selesai. Orang-orang yang menyaksikan wawancara atas pengakuan Sika merasa iba dengan nasib 2 kakak beradik tersebut. Dan karena banyak pihak yang bersimpati, akhirnya pengadilan memutuskan melakukan peninjauan ulang akan hukuman yang harus didapatkan Sika. Seakan sudah berjasa dengan keputusan tersebut, Gundip dan Nikat malah dikejutkan dengan kabar terbaru tentang kasus pemerkosaan yang pernah dilaporkan Prajakta. Inspektur mengatakan jika ia telah selesai melakukan penyelidikan. Dan faktanya gadis yang menjadi korban pemerkosaan bukanlah Sika melainkan Rega. Dari sini Gundip dan Nikat tidak menyangka jika Sika telah melakukan kebohongan. Dan di saat yang bersamaan Nikat kembali teringat dengan perkataan Jenisa yang kala itu mengatakan jika salah satu putri Prajakta ada yang cemburu kepada Vinet. Setelah semuanya dijelaskan, barulah terungkap jika putri Prajakta yang sering bermain dengan Vinet ternyata adalah Rega. Sedangkan yang paling cemburu dengan kedekatan mereka tak lain adalah Sika. Saat itu Prajakta yang membawa seorang anak jalanan kemudian memerintahkan 2 putrinya untuk memegang anak tersebut sebelum melakukan pembunuhan. Namun putri Prajakta yang mau melakukan perintahnya hanyalah Sika. Sedangkan Rega hanya melihat dan sepertinya ia juga tidak setuju dengan pembunuhan tersebut. Sedangkan dalam kasus Vinet, otak di balik pembunuhan sebenarnya bukanlah Rega, melainkan Sika yang merasa cemburu karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Sika langsung melayangkan pisau ke kepala Vinet. Dan kemudian pisau tersebut ia berikan kepada sang ibu agar kepolisian tidak mencurigainya. Fakta pembunuhan dan penculikan anak jalanan yang dilakukan keluarga Rega ternyata semua adalah ide dari Sika. Sejak melakukan pembunuhan kepada anak jalanan beberapa tahun silam, Sika menjadi seorang psikopat yang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup.
Terkait kasus bunuh diri Rega, ternyata Sika juga menakut-nakutinya atas penculikan 13 anak. Yang sebenarnya hal tersebut merupakan aib keluarga yang keduanya berjanji untuk tidak saling mengungkapkan. Dan bersamaan dengan ditampilkannya momen ketika Sika dan Rega duduk berdua di tepi sungai, film pun berakhir.